Di ujung kampung Pelus, berdiri sebuah rumah panggung tua yang dikelilingi pagar bambu dan pohon-pohon pisang. Rumah itu milik seorang perempuan tua bernama Nyai Kunti, yaitu dukun beranak paling tersohor di masa jayanya. Ia bukan hanya menyambut kelahiran, tapi juga dipercaya bisa menarik bayi yang ogah lahir, mengusir roh jahat dari kandungan, bahkan kata orang bisa menghidupkan bayi yang lahir tak bernyawa dengan cara yang tak pernah dijelaskan. Selama puluhan tahun, hampir semua ibu hamil di kampung Pelus datang padanya. Namun, suatu malam, Nyai Kunti menghilang. Rumahnya terbuka, pintu tergantung lepas. Di dapur, ditemukan baskom penuh darah dan ari-ari bayi. Tapi, tidak ada jejak ibu atau anak. Hanya sehelai kain panjang dan bau menyengat yang menusuk hidung. Tak pernah ditemukan jasadnya. Tapi, sejak malam itu, tangga rumah panggungnya tak pernah kering. Selalu ada jejak darah kecil dari bawah ke atas, seolah seseorang naik, lalu tak pernah turun lagi. Warga mulai menyebutnya tangga 7. Karena siapapun yang menaiki 7 anak tangga rumah Nyai Kunti tak akan kembali hidup-hidup. 20 tahun berlalu, rumah itu dibiarkan kosong, tapi tetap utuh. Tak pernah ada yang berani membongkar atau membakarnya. Warga hanya membangun pagar bambu keliling, berharap arwah Nyai Kunti tetap di sana. Namun belakangan ini, tangisan bayi mulai terdengar lagi setiap malam Jumat Kliwon. Kadang lirih, kadang melengking, kadang di kejauhan, tapi seringkali tepat di bawah jendela rumah siapapun yang sedang hamil. Dita, seorang ibu muda yang tengah hamil 8 bulan, mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa di dekat kasurnya. Turunen, turunen, anakku ayu manis, ojo nangis, Nyai bakal ngeloni. Suami mengira itu hanya mimpi, tapi pagi-pagi Dita menemukan jejak tangan penuh darah di kain jariknya. Malam berikutnya, Dita melihat sesosok perempuan tua duduk di atas lemari. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya menggoyang perlahan sambil menggendong sesuatu, yaitu benda kecil yang dibalut kain putih. Bayi. Tapi bayi itu tak menangis, matanya terbuka dan hitam seluruhnya. Mbah Sam, tetua desa, akhirnya bicara. Nyai Kunti dulunya dukun sakti, tapi ia menyimpan luka dalam. Dulu anak kandungnya mati saat dilahirkan oleh tangan dukun lain. Sejak itu, Nyai bersumpah tak akan membiarkan bayi mati. Bahkan jika itu artinya harus menukar nyawa bayi mati dengan roh lain. Selama bertahun-tahun, ia menyambut kelahiran. Tapi tak semua bayi yang ia selamatkan kembali sebagai bayi biasa. Beberapa tumbuh aneh, beberapa mati muda, dan beberapa hilang begitu saja. Ketika rahasianya mulai dicurigai, warga mencoba mengusirnya. Tapi malam sebelum pengusiran itu, Nyai melakukan satu ritual terakhir. Ia memanggil roh anaknya dan membiarkannya masuk ke dalam tubuh salah satu bayi yang lahir malam itu. Tapi ritualnya gagal. Anak itu lahir tanpa nyawa, dan roh yang ia panggil menempel pada dirinya sendiri. Ia menjadi wadah, ia menjadi perantara, ia menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ia menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Dan ketika ia mati, roh itu tetap tinggal di dalam tubuhnya, menghidupkan jasadnya, menjadikannya setan gentayangan. Sejak itu, ia datang setiap kali ada bayi hendak lahir, menawarkan pertolongan. Tapi pertolongan dari Nyai Kunti
selalu punya harga, raga bayi, yaitu untuk tempat tinggal roh anaknya. Sudah 2 malam Dita tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Nyai Kunti berada di ujung ranjangnya. Rambutnya panjang bergantung seperti akar pohon tua. Matanya kosong dan tangannya membawa tali pusat yang masih meneteskan darah segar. Dia tak berani memberitahu siapapun, tapi tubuhnya lemas dan kandungannya terasa berat seperti batu. Malam itu, saat suaminya harus keluar kota karena pekerjaan, Dita ditinggalkan sendirian. Ia berusaha menenangkan diri, menyalakan lampu di seluruh rumah, dan membaca doa-doa. Tapi saat jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari, listrik padam mendadak. Dari luar jendela terdengar suara tangisan bayi. Tapi bukan seperti bayi baru lahir, melainkan suara yang tua, berat, seperti bayi yang menangis dari dalam sumur yang dalam. Tangisan itu makin dekat, makin keras, hingga akhirnya berhenti. Tepat ketika Dita membuka pintu kamar, ia melihat Nyai Kunti berdiri di lorong. Tubuhnya seperti melayang, tidak menyentuh lantai. Di tangannya ada baskom kecil berisi air merah dan ari-ari. "Aku datang menolong. Nduk, anakmu sudah waktunya lahir. Biar Nyai bantu seperti dulu." Dita mundur menangis, tapi saat ia hendak berlari, perutnya terasa ditarik dari dalam. Sakit luar biasa. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya menggigil, darah mulai mengalir di antara pahanya. Ia tahu bayinya akan lahir malam ini, entah siap atau tidak. Dalam kesakitan, ia merangkak ke ruang tamu, mencoba menggapai ponsel, tapi tiba-tiba rumahnya berubah dingin. Dinginnya seolah bernapas, dan dari bawah lantai kayu muncul tangan-tangan kecil menarik ujung-ujung kakinya. "Nyai sudah siapkan tempat untuk anakmu, Nduk." Nyai Kunti muncul kembali, kini membawa kain bedong putih dan pisau kecil dari tulang. Matanya merah, giginya runcing. Tiba-tiba suara adzan subuh menggema dari kejauhan, dan tubuh Nyai Kunti membeku. Wajahnya seperti meleleh, menjadi topeng yang separuh membusuk. Dari arah pintu, Mbah Sam dan 2 orang warga laki-laki menerobos masuk, membawa lentera dan kitab doa. "Dia tidak boleh ambil anakmu," seru Mbah Sam. Segera ia melempar segenggam garam dan bunga kantil ke arah Nyai Kunti. Sosok itu berteriak dengan jeritan panjang yang bukan suara manusia. Dalam sekejap, rumah kembali normal, tapi lantai ruang tamu masih basah oleh darah, dan Dita tak sadarkan diri. Ketika akhirnya melahirkan di rumah sakit esok paginya, bidan berkata, "Aneh ya, bayi ini seperti sudah beberapa hari meninggal, tapi jantungnya baru berdetak tadi malam." Dita hanya bisa menangis. Ia tahu anaknya sempat disentuh oleh tangan Nyai Kunti, dan ia tak yakin apakah anak itu benar-benar anaknya sendiri. Bayi Dita yang diberi nama Raka lahir dengan kondisi tak biasa. Dokter menyebutnya sehat, tapi matanya hitam legam, tanpa bagian putih sedikit pun. Bahkan sejak hari pertama ia tak pernah menangis. Dita merasakan ada yang ganjil sejak pertama kali menyusui. Raka menatapnya terlalu dalam, seolah bukan bayi baru lahir. Tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap malam. Di usia seminggu, Raka mulai menunjukkan tanda aneh. Ia tersenyum lebar di tengah malam, tepat pukul 1.13. Jam yang sama ketika Dita merasa hendak melahirkan malam itu. Terkadang ia bahkan terkekeh sambil menatap sudut kamar. Tempat bayangan gelap sering terlihat lewat di cermin.
Dita mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Nyai Kunti duduk di pojok kamar bayi, menggendong boneka dari jerami, menyenandungkan tembang. Anakku sing ilang, wes bali karo ragane, Nyai ngelindungi seliramu sampai uripmu ente. Suaminya tak percaya, mengira Dita mengalami babi blues, tapi malam itu ia sendiri yang melihat sesuatu. Saat terbangun pukul 2 pagi karena suara Raka tertawa, ia melihat bayi itu mengangkat kepala sendiri dan bergumam dengan suara berat. Ibu. Suaminya terpaku. Ia nyaris tak bisa bicara selama 2 hari setelahnya. Mbah Sam yang datang menjenguk langsung pucat ketika melihat Raka, dan dia berkata, matanya bukan mata bayi, katanya pelan. Itu tempat singgah roh Nyai Kunti masih di sekitarmu. Dia belum pergi karena anaknya masih menumpang. Dita menangis. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Sam menatapnya serius sambil berkata, ritual pemisahan roh, tapi resikonya besar. Jika gagal, anakmu akan mati. Tapi jika dibiarkan, roh itu akan tumbuh bersamanya. Dan saat cukup kuat, ia akan mengambil alih. Raka yang masih digendong Dita tertawa pelan. Lalu tiba-tiba dari kamar bayi terdengar suara gendang Jawa dipukul sendiri. Tak ada orang di sana. Pintu kamar perlahan terbuka dan dari dalamnya keluar kain putih tergulung, basah oleh darah tali pusat Raka. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Seisi kampung pelus seperti tertelan diam. Di rumah Dita segala persiapan telah dilakukan. Mbah Sam datang membawa bekal dari masa lalu, yaitu kemenyan tua, bunga kantil, segenggam tanah kuburan janin, dan cermin perak dari masa Nyai Kunti masih hidup. Ini ritual terakhir, kata Mbah Sam. Tapi perlu satu hal lagi. Dita menahan napas. Apa, Mbah? Tali pusat asli Raka yang ditemukan di kamarnya kemarin malam. Karena itu bukan hanya sisa lahir, itu ikat roh. Dita menelan ludah. Ia menyimpan tali pusat itu di dalam toples kaca, membungkusnya dengan kain kapan kecil. Saat ia hendak mengambilnya, kaca toples itu pecah sendiri. Angin berhembus dari dalam rumah, tirai berkibar tanpa sebab, dan dari arah kamar bayi, Raka tertawa. Tapi kali ini suaranya bukan suara bayi. Suara itu berat, dalam, dan tua. Jangan pisahkan aku dari ibuku. Ritual dimulai pukul 1 dini hari. Raka dibaringkan di tengah lingkaran bunga kantil dengan 4 lilin menyala mengelilinginya. Dita duduk di samping, menangis, memegang tangan anaknya yang dingin. Mbah Sam membaca doa-doa pemisah jiwa sambil meneteskan minyak misi ke ubun-ubun Raka. Tiba-tiba seluruh lilin padam. Di balik kegelapan muncul asap hitam pekat yang membentuk sosok perempuan tua berbaju putih. Wajahnya separuh hancur, rambutnya seperti akar beringin, dan di lengannya digendong sesosok bayi jerami. Anakku, tidak akan kau ambil, Mbah, jerit sosok itu.
Kalian semua sudah pernah mengambil nyawanya dulu. Sekarang aku menuntut gantinya. Mbah Sam berdiri menghadang. Nyai Kunti, rohmu sudah tak punya tempat di dunia ini. Biarkan anak itu hidup tanpa bayanganmu. Nyai Kunti menjerit, suara pecah seperti tulang remuk. Dan dari tanah muncul tangan-tangan hitam mencengkram tubuh Raka. Dita berteriak memeluk anaknya, tapi tubuhnya ikut terseret ke dalam pusaran tanah yang terbuka. Mbah Sam tak punya pilihan. Ia mengeluarkan cermin perak lalu mengarahkannya ke wajah Nyai Kunti. Kembalilah ke asalmu, teriaknya. Cermin itu menyala terang. Nyai Kunti menjerit keras. Tubuhnya mulai mengelupas seperti kulit bawang, terbakar cahaya. Dan dari dalam tubuh itu muncul bayangan anak kecil berumur sekitar 2 tahun. Ia menatap Dita, tersenyum dan menghilang bersama ibunya. Pusaran tertutup, tangan-tangan itu lenyap dan Raka menangis. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir. Suara tangisan bayi yang murni, bukan tawa, bukan gumaman, tapi tangisan hidup. Esok paginya Dita dan Raka selamat, tapi di sudut rumah cermin perak itu retak, dan dalam retakan itu samar-samar ada wajah Nyai Kunti masih menatap. Ia mungkin kalah, tapi ia belum benar-benar pergi. Ia masih mencari tempat baru dan bayi baru untuk dijadikan anak. 5 bulan setelah kejadian itu, hidup Dita dan Raka perlahan kembali tenang. Raka tumbuh menjadi bayi yang ceria dan sehat. Tak ada lagi suara-suara asing. Tak ada bayangan, tak ada Nyai Kunti. Rumah mereka dibersihkan secara adat, dan cermin perak milik Mbah Sam dikubur di bawah pohon kepuh tua. Namun malam Jumat Kliwon terakhir, angin barat kembali berhembus dingin. Dari arah kampung sebelah, Dusun Ginting, terdengar tangisan bayi yang panjang dan menyayat. Tangisan yang tidak berhenti meski sudah lewat tengah malam. Di rumah seorang ibu muda bernama Lilis. Bayi pertamanya lahir pada pukul 1.13 dini hari dalam kondisi sehat, tapi dengan mata seluruhnya hitam. Tak ada bagian putih sama sekali. Para bidan tak bisa menjelaskan. Lilis bilang ia melihat perempuan tua berpakaian putih berdiri di pojok dapur, tersenyum sambil menepuk-nepuk kain bedong kosong. Warga mengira itu hanya mimpi Lilis yang kelelahan. Tapi keesokan harinya, di bawah ranjang bayi Lilis ditemukan gumpalan rambut panjang dan tali pusat yang tidak berasal dari bayinya sendiri. Malamnya, di dinding kamar muncul tulisan dengan darah. Anakku harus tetap hidup meski lewat tubuh lain.